Hadirin hadirat Maha Santri Kuliah Solusi Spiritual rahimakumullah, moga-moga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pengajian kuliah Solusi Spiritual ini dengan bersama-sama berdoa. Moga-moga ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dirahmati, diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang menjadi pengantar keselamatan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saya mulai kuliah Solusi Spiritual ini menjawab pertanyaan Maha Santri ya. Pertama, Ustadz, ada Ustadz lain yang meneguhkan zikir Asmaul Husna itu dengan ya Hayyu ya Qayyum. Sebenarnya baik mana antara ya Hayyu ya Qayyum dengan ya Qawi ya Matin? Bagus, pertanyaan bagus. Sederhana tapi ini penting. Bagi Maha Santri Kuliah Solusi Spiritual tentu sangat paham bahwa semua Asmaul Husna itu nilainya sama. Yang mana saja penjenengan biasa mana atau yang mendapatkan ijazah mana. Kalau penjenengan mendapat ijazah dari mursyidnya misalnya ya Qawi ya Matin, ya sudah pakai itu. Kalau ada tambahan lagi ya Hayyu ya Qayyum, boleh, yang mana saja boleh. Hanya biasanya kalau terkait dengan hajat itu disesuaikan. Misalnya ingin mendapat jodoh kok terus ya Jabbar ya Qahar ya gak cocok. Ya Jabbar maha perkasa, ya Qahar maha kuat, maha dahsyat, maha perkasa juga, ya tidak cocok. Walaupun boleh, wong Asmaul Husna semuanya nama Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya 99, kok sebenarnya ada 1000. Asmaul Husna itu banyak sekali, tapi yang warid, yang paling populer di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah yang 99 yang penjenengan hafal itu, ya sudah gak usah golek liyane. Tapi andai kata ada ya Hafiz ya Nasir ya Wakil Allah, itu juga ada Asmaul Husna juga. Ya Nasir itu Asmaul Husna walaupun tidak ada dalam 99. Intinya penjenengan menggunakan yang mana saja bagus. Tapi kalau KSS untuk menjadi diri ini kokoh, iman kuat, fisik kuat, rohani kuat, imun kuat, maka ya Qawiyu ya Matin. Gimana kalau saya tambah sini ya Hayyu ya Qayyum? Ya nek iso golek ijazah dhewe monggo silakan, atau kalau melalui saya oke lah, tidak ada masalah kok mengamalkan yang manapun. Saya fleksibel, ini semuanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kok. Tapi kan nek iso yo ojo golek kangelan, jangan kurang gawe. Jadi nek wis dijazahi ya Qawi ya Matin, ya sudah itu aja cukup bagus. Yang lain-lain malah gak concern, capek, gak ajek. Gitu juga ayat Al-Quran, sebenarnya mana saja boleh untuk ruqyah. Ayatnya yang salah, tapi koneksitasnya dan pengalaman spiritual ini yang penting. Karena apa? Ilmu spiritual itu lebih kepada ijazah dibanding intelektual, dibanding pemahaman. Penjenengan sangat paham tapi tidak dapat ijazah. Beda dengan penjenengan dapat ijazah walaupun pahamnya ya bertahap misalnya. Kan penjenengan juga tidak tahu toh makna semua Asmaul Husna. Tapi kan yakin bahwa itu nama Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Ya setahu saya, mohon maaf, la fakhron, tidak sombong, naudzubillah, tidak sombong. Sampai hari ini yang laporan ke saya memang belum ada yang mengalahkan Asmaul Husna. Ya, dan kita memang tidak adu ya, tidak ingin adu dengan hizib apapun, saya tidak mengizinkan penjenengan ngadu-ngadu. Tapi yang pernah ngadu tanpa sepengetahuan saya memang hizib ini. Karena memang ini ijazah Nabi SAW langsung dari Nabi SAW, bukan buatan ulama. Buatan ulama bolehlah, tidak ada masalah kok. Tapi ini langsung yang punya otoritas Nabi SAW. Jadi nanti kalau ada misalnya
lo itu zikirnya kok begitu, lo itu bacaan Al-Qur'annya kok begitu, ya enggak apa-apa toh. Ada yang waqul ja'al haqq wa zalaqal batil ditambah lagi ayat apa? Boleh. Tambah qul Allah enggak apa-apa. Sing panjenengan apali qul Allah bagus. Karena surat Al-Ikhlas kan segalanya. Bagus itu. Jelas ya. Jadi ini penting untuk menjadi kesadaran bersama bahwa kalau panjenengan misalnya nonton YouTube kemudian hebat tapi wiridnya gak podo persis karo kene, ya wis ndak usah terpengaruh, memang gurune beda kok. Hanya saya jaminkan, ya kok jamin kan ya apa ya istilahnya. Saya katakan, saya tegaskan bahwa kalau yang di KSS ini murni bersih tanpa campur tangan siapapun. Ndak ada ilmu embel-embel kondi, ndak ada. Murni bersih dari Allah SWT dan Rasulullah SAW. Inilah yang menyebabkan saya meninggalkan yang 20 tahun itu kan. Saya tidak berpretensi menyalahkan siapa, tapi memang yang saya ketahui laku-laku spiritual itu mesti enek tambahan, ya ndak apa-apalah asal concernnya masih betul-betul bersih Allah SWT. Tapi ya saya terus terang juga keberatan kalau ada lakon poso yang macam-macam. Saya terus terang ya ndak mau, wong saya dulu sudah pernah wis pernah, ya sudah tahu ini dari mana, ini bagaimana, sudah tahu, ya sudahlah, tidak usah diulang lagi. Tapi kalau yang belum tahu ya sudah, moga-moga kalau memang mereka tidak tahu ya pasti Allah SWT mengampuni. Tapi moga-moga memang, ya mohon maaf ya, panjenengan beruntung, bersyukur pada Allah SWT. Orang yang nekuni spiritual kemudian sekaligus syariat itu tidak banyak. Biasanya jujuk hakikat atau ilmu makrifat wis pokoke lakon kejadukan kanuragan wis. Ilmu syariat enggak. Lah kita kan enggak. Syariat dulu atau syariat juga, kemudian solusi spiritual ini pun ada lakunya, ada basicnya, ada dasarannya. Enggak langsung ijazah lakon, enggak. Saya memberikan zikir ini kan setelah kita jalan. Setelah kita jalan sekian, ya bagi yang baru ya memang ya baru enggak apa-apa, tapi ilmu kuliah solusi spiritual itu ilmiah rasional dan ilmiah spiritual, akademik rasional dan akademik spiritual. Maka ada bayani spiritual, ada irfani spiritual, ada burhani spiritual, didasari, dilandasi dengan syariat dan ilmu spiritual. Bukan hanya laku spiritual, umumnya kan laku spiritual aja. Laku spiritual ya apa lakonnya wis pokoke poso, pokoke ini itu laku spiritual, itu burhani itu. Kan penjelasan tidak, berangkatnya jadi bayani dulu, penjelasan apa ayatnya, apa hadisnya, apa dalilnya. Kemudian irfani bagaimana laku-laku yang lain, hikmah-hikmah yang lain, hikmah-hikmah syariah. Ngedong, seleh, mantep, nah ngelakoni. Ya lebih hebat. Asal lakoni urip ya tetap bersih ya, tidak boleh terus lakoni kene tok, lakoni urip gak tepat ya. Baik, itu yang terkait dengan doa-doa, dengan wirid-wirid. Sebenarnya semua wirid itu sama, asal dari Allah SWT dan Rasulullah SAW, benar dan baik serta putih, dan insya Allah tidak akan kalah dengan yang itu ya, yang penjenengan pernah nonton itu memang mereka dogdeng hebat, terhebat di bidangnya, tapi black magic, grey magic, hitam, ilmu hitam atau ilmu abu-abu, ilmu campur-campur. Nah kita insya Allah biidznillah white magic, ilmu putih yang insya Allah asal tidak sombong, asal teguh iman kepada Allah SWT, menghadapi siapapun tidak ada masalah. Dan tidak perlu panjenengan punya pistol, punya pedang, punya pisau, tidak, cukup rotan itu aja sudah. Asal hati mantap, Allah SWT bisa kok membuat rotan mengalahkan apa jenis pistol itu. Gampang aja ya, bukan, berulang kali saya sampaikan, bukan gak cerdas ditembak, tapi tembaknya gak muni ya kan, enak kan. Tembak tok tok sekian gak muni. Biidznillah, asal hati tetap bersih ya, insya Allah. Maka saya berharap kepada semua mahasanti kuliah solusi spiritual, jaga sholat, jaga hati, dan jaga ibadah.